Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Cahyani dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi dengan NIM T01240112. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang linked list dalam mata kuliah struktur data. Oke, yang pertama adalah linked list adalah struktur data dinamis yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data di mana setiap elemen disebut node dan saling terhubung satu sama lain melalui pointer. Berbeda dengan array, linked list bisa menambahkan dan menghapus elemen secara dinamis sehingga kita tidak perlu menentukan jumlah data dari awal. Ini sangat membantu jika jumlah data seperti mahasiswa bisa bertambah atau berkurang sewaktu-waktunya. Dalam program saya, linked list digunakan untuk menyimpan data mahasiswa secara fleksibel. Kita bisa menambahkan mahasiswa baru atau menghapus data tertentu tanpa harus memindahkan atau mengatur ulang seluruh struktur seperti ada di array. Mengapa menggunakan konsep node? Karena setiap elemen dalam linked list adalah sebuah node yang berisi data seperti NIM dan nama mahasiswa, serta pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Jadi konsep node adalah inti utama dari linked list. Mengapa menggunakan tipe data in? Karena data seperti ini, mahasiswa, jumlah elemen, dan indeks yang kita kelola semuanya berupa bilangan bulat. Jadi pengguna tipe in sudah cukup dan lebih efisien dibanding float atau double. Pointer next dalam node digunakan untuk menunjukkan node berikutnya dalam linked list sehingga kita bisa menelusuri penampilan atau menampilkan atau menghapus data mahasiswa satu persatu dengan rapi dan terstruktur. Mari kita lihat secara detail yang sudah saya kerjakan. Di sini ada include iostream atau bisa disebut perintah untuk memasukkan header file iostream ke dalam program C++. Lalu ada include string untuk menyimpan dan mengolah teks atau kumpulan karakter secara lebih mudah. Ada struktur node, merupakan struktur data yang mendefinisikan satu simpul atau node dalam sebuah linked list. In-name, ini adalah atribut untuk menyimpan nomor induk mahasiswa atau disebut dengan NIM sebagai bilangan bulat. Std string nama, menyimpan nama mahasiswa sebagai string menggunakan tipe data dari pustaka C++ standar. Node next merupakan pointer ke node berikutnya dalam linked list. Inilah yang membuat struktur ini terhubung satu sama lain secara dinamis. Lalu, kelas linked list. Kelas ini digunakan untuk mengatur daftar berantai atau linked list, yaitu struktur data dinamis yang terdiri dari simpul node yang saling berhubungan. Private access modifier ini menunjukkan bahwa anggota ini di bawahnya hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Lalu node head, node artinya pointer ke struct node. Lalu head menunjukkan kesimpulan pertama dalam linked list. Public menandakan bahwa bagian di bawahnya dapat diakses dari luar kelas. Linked list head null port atau disebut saat objek linked list dibuat dalam head langsung diinisialisasi dengan null port, artinya daftar masih kosong. Void tambahan mahasiswa dalam kurung in-name, cost std, dan string dan nama. Fungsi ini untuk menambahkan node baru ke awal linked list. Node dengan spasi bintang di atas ini atau new node dalam kayak seperti dalam kurung name, nama, dan head. Titik koma artinya barisan ini membuat node baru berisi data mahasiswa yang menghubungkannya ke awal linked list. Head sama dengan new node. Petik koma artinya node baru sekarang menjadi node paling awal dalam linked list. Lalu kita masuk ke void tampilkan data. Fungsinya untuk menampilkan semua data mahasiswa yang ada di dalam linked list. Node atau current head pointer ini akan digunakan untuk menelusuri setiap node di linked list satu persatu. In index artinya in ini digunakan untuk memberikan nomor urut pada setiap data mahasiswa yang ditampilkan. Will chart
sama dengan null part. Untuk menelusuri dalam membaca sebuah note dari awal atau hit sampai akhir saat churn menjadi null part. Churn sama dengan chart ke tujuan ke next. Ini penting agar LOOP terus berjalan dan membaca semua note dalam linked list. Lalu kita masuk ke void mahasiswa. Hapus mahasiswa. In name mendefinisikan fungsi untuk menghapus note mahasiswa berdasarkan name yang diberikan. Note churn sama dengan hit petik koma mulai pencarian dari note pertama atau bisa disebut dengan hit kepala. Note profession sama dengan null part. Menyimpan note sebelum churn dibutuhkan jika note yang dihapus bukan di awal. Well churn sama dengan null part dan churn name in sama dengan name. Perulangan berjalan selama belum mencapai akhir dan name belum ditemukan. Profession sama dengan churn. Simpan note saat ini sebagai profession untuk digunakan jika note berikutnya harus dihapus. Lalu churn sama dengan churn next, lanjut ke note berikutnya dalam linked list. Lalu di sini ada if churn sama dengan null part. Jika bisa disebut jika tidak ditemukan note dengan name yang dicari, maka yang if churn dalam kurung churn sama dengan null part itu bisa digunakan. Std count mahasiswa tidak ditemukan artinya itu menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Return menghentikan fungsi karena tidak ada perlu dihapus. If profession sama dengan null part. Jika artinya tuh jika note yang akan dihapus adalah note pertama, head atau kepala. Head sama dengan churn menuju ke next, hapus head, pindahkan head ke note berikutnya sehingga note pertama dihapus. Else, jika note yang dihapus bukan head berada di tengah atau akhir. Profession menuju ke next sama dengan churn next petik koma, hapus not di tengah atau tile. Berarti hubungan note sebelumnya langsung ke note setelah churn melewati note yang dihapus. Delete churn artinya hapus note dari memori agar tidak terjadi memory lag. In mind fungsinya tuh untuk program berjalan atau eksekusi dimulai seperti itu. Linked list membuat objek list dari kelas linked list. Menambahkan data mahasiswa membuat objek list dari kelas linked list. Contohnya list tambah mahasiswa 1 2 3 4 5, C, list tambah mahasiswa 1 2 3 4 6 D, list tambah mahasiswa 1 2 3 4 7 A, list tambah mahasiswa 1 2 3 4 8 V, list tambah mahasiswa 1 2 3 4 9 E. List tampilkan data menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah ditambahkan. Menghapus mahasiswa berdasarkan name. Program akan mencari note data mahasiswa yang memiliki name sesuai di input pengguna. In name membuat variabel untuk menyimpan name yang akan dihapus. Std count masukkan name mahasiswa yang ingin dihapus. Itu berarti meminta kita input name dari pengguna untuk apa yang yang ingin kita hapus. Lalu std sin name petik koma menerima input name dari pengguna. List hapus mahasiswa name menghapus mahasiswa yang name-nya sesuai input. List tampil data menampilkan data mahasiswa setelah proses penghapusan. Di sini ada return 0, petik koma menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa error. Baik, kita masuk ke terminal. Baik, di sini terdapat 5 data mahasiswa masing-masing disimpan dalam note. Lalu kita memilih salah satu untuk dihapus, misalnya mahasiswa ketiga. Oke, di mana proses penghapusan itu terjadi? Penghapusan data mahasiswa terjadi di dalam fungsi hapus mahasiswa, tepatnya pada bagian di mana pointer churn menunjukkan ke note yang ingin dihapus, lalu note tersebut dihapus dengan delete churn. Lalu, mengapa bisa dihapus langsung? Karena linked list bersifat dinamis. Kita bisa menghapus note kapan saja secara langsung, cukup dengan mengubah pointer note sebelumnya, atau bisa disebut profession next agar
mendapati note yang dihapus, lalu membebaskan memori yang delete atau kita hapus. Berbeda dengan array, di mana elemen tidak bisa dihapus secara fisik, harus digeser linked list. Tidak perlu menggeser elemen, kita cukup atur pointer agar tidak lagi menunjukkan ke node yang ingin dihapus. Node itu akan keluar dari rantai linked list-nya itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kekurangan yang sudah saya pelajari untuk 2 hari 3 hari ini. Untuk